Halo Fashion People, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa di Rabu sore ini, aku bakal nemenin kamu dengan beragam informasi menarik seputar fashion, tren masa kini, dan juga lifestyle. Di era digital yang serba visual ini, personal branding menjadi kunci bagi siapa saja yang ingin membangun citra diri yang kuat, baik dalam dunia profesional maupun sosial. Salah satu cara yang paling efektif untuk membentuk personal branding adalah melalui fashion. Apa yang kita kenakan bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga representasi dari siapa kita, bagaimana kita ingin dikenal, dan pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada dunia. Personal branding melalui fashion adalah strategi membangun identitas dan citra diri yang konsisten melalui gaya berpakaian. Ini bukan sekedar mengikuti tren aja, tetapi juga memilih pakaian yang selaras dengan kepribadian, profesi, dan tujuan yang ingin dicapai. Selengkapnya akan kita bahas hanya di Before After. Nah, fashion bukan sekedar cara berpakaian saja, tetapi juga sarana untuk menyampaikan identitas diri. Melalui pilihan pakaian, seseorang dapat mengekspresikan kepribadian, nilai, dan bahkan latar belakang budaya mereka. Dalam berbagai konteks sosial dan profesional, fashion menjadi alat komunikasi nonverbal yang cukup kuat. Ada beberapa alasan serta cara bagaimana fashion membentuk dan mencerminkan identitas seseorang. Langsung aja kita simak VT berikut ini. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Setiap orang memiliki gaya berpakaian yang unik, dan gaya ini seringkali mencerminkan karakter serta kepribadian individu tersebut. Misalnya aja dengan look minimalis dan elegan yang menunjukkan kepribadian praktis, terorganisir, dan berorientasi pada kesederhanaan. Sementara untuk warna dan eksperimental menggambarkan seseorang yang kreatif, ekspresif, dan berani mengambil resiko. Dan untuk look yang sporty dan casual biasanya menandakan seseorang yang dinamis, aktif, dan menyukai kenyamanan dalam berpakaian. Pilihan fashion ini secara nggak langsung menjadi kode visual yang membantu orang lain memahami siapa kita tanpa perlu berbicara banyak. Fashion juga berfungsi sebagai simbol status dan peran dalam masyarakat. Di berbagai lingkungan sosial dan profesional, pakaian yang kita kenakan dapat memberikan kesan pertama yang kuat. Dalam dunia bisnis misalnya, setelan jas rapi atau pakaian formal mencerminkan profesionalisme dan otoritas. Sementara dalam industri kreatif, orang cenderung berpakaian lebih unik untuk mencerminkan kebebasan berpikir dan inovasi. Selebriti dan influencer sering menggunakan fashion sebagai alat untuk membangun citra dan daya tarik mereka di mata publik. Bahkan dalam budaya modern, penggunaan merek fashion tertentu sering dikaitkan dengan status sosial tertentu, yang menunjukkan bagaimana fashion bisa menjadi representasi dari kesuksesan atau aspirasi seseorang. Selain itu, pakaian juga menjadi sarana untuk mengekspresikan identitas budaya seseorang. Beberapa contoh bagaimana fashion merepresentasikan budaya, yakni antara lain seperti batik dan tenun yang ada di Indonesia, menjadi simbol kebanggaan nasional dan warisan budaya. Untuk modest fashion dan hijab biasanya mencerminkan nilai religius dan identitas keimanan seseorang. Sama halnya dengan kimono di Jepang atau sari di India yang menggambarkan tradisi dan identitas etnik tertentu. Dalam era globalisasi, banyak orang memadukan elemen fashion tradisional dengan gaya modern, menciptakan perpaduan unik yang tetap mempertahankan akar budaya mereka. Sementara itu di era digital dan media sosial, fashion tidak lagi hanya soal berpakaian, tetapi juga menjadi bagian dari strategi personal branding. Orang-orang dengan profesi seperti influencer, konten kreator, atau public figure sering menggunakan fashion untuk membangun identitas visual mereka. Seorang fashion influencer bisa dikenal karena gaya edgy dan eksperimentalnya. Seorang pengusaha muda mungkin memilih gaya bold dressing untuk memperkuat citra profesionalnya. Sementara seorang selebriti mungkin memiliki ciri khas fashion tertentu yang membedakannya dari yang lain. Dengan gaya yang konsisten, seseorang dapat menciptakan identitas yang kuat di mata audiens mereka, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Fashion bukan sesuatu yang statis, mengingat seiring dengan perjalanan hidup seseorang, cara berpakaian pun akan berubah. Mulai dari masa remaja biasanya lebih eksploratif, cenderung mengikuti tren dan mencari identitas melalui fashion. Kemudian di fase dewasa awal, mulai menemukan gaya yang lebih sesuai dengan kepribadian dan lingkungan profesional.
Selain itu, untuk di usia matang, biasanya lebih mengutamakan kenyamanan, fungsionalitas, dan kesan yang lebih berwibawa. Fashion berkembang seiring dengan perubahan gaya hidup, pengalaman, dan pemahaman dari seseorang. Tanpa kata-kata, fashion dapat mengirim pesan yang kuat kepada orang-orang di sekitar kita. Pakaian dapat mencerminkan suasana hati, aspirasi, hingga afiliasi tertentu. Kita beri contoh seperti warna hitam, memberikan kesan elegan, misterius, atau menunjukkan kewibawaan. Sementara untuk warna pastel, biasanya menunjukkan look yang lembut, feminim, dan bersahabat. Lain cerita dengan denim dan sneaker, akan menunjukkan look yang santai, casual, dan dinamis. Bahkan dalam dunia bisnis ataupun politik, pakaian sering digunakan untuk memberikan kesan tertentu yang ingin disampaikan kepada publik. Lo udah tahu kan kalau fashion itu nggak cuma dari segi pakaian aja, tapi juga bahasa visual yang memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan dirinya, membangun citra, bahkan berkomunikasi dengan dunia tanpa perlu berkata-kata. Dari simbol status hingga ekspresi budaya, fashion terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, jadi ketika seseorang memilih pakaian untuk dikenakan, mereka sebenarnya sedang membuat pernyataan tentang siapa sih diri mereka sendiri. Sesaat lagi, Kintana masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Di era digital, fashion gak lagi hanya tentang pakaian yang kita kenakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga bagaimana kita menampilkannya di dunia maya. Nah, konsep Outfit of the Day atau OTD menjadi fenomena yang berkembang cukup pesat, terutama di media sosial. OTD bukan sekedar memamerkan gaya berpakaian aja, tetapi juga menjadi alat ekspresi diri, personal branding, hingga bentuk komunikasi visual yang menggambarkan identitas seseorang. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Seperti yang sudah kita singgung di segmen sebelumnya, ternyata fashion menjadi salah satu cara yang cukup ampuh sebagai alat untuk nge-branding diri. OTD memungkinkan seseorang untuk menunjukkan kepribadian, suasana hati, hingga aspirasi mereka melalui fashion. Beberapa cara OTD yang mencerminkan ekspresi diri adalah 1. Pemilihan warna dan motif. Biasanya warna cerah bisa menunjukkan kepribadian yang energik, sementara warna netral memberikan kesan elegan dan profesional. Lantas dari gaya berpakaian, streetwear, minimalis, boho atau vintage dapat mencerminkan karakter dan preferensi seseorang. Sementara untuk aksesoris dan detail kecil, setiap elemennya mulai dari sepatu hingga perhiasan dapat menunjukkan sisi kreatif dan personalitas seseorang. Gak cuma itu aja, media sosial juga telah mengubah cara pandang orang untuk berbagi fashion dan gaya berpakaian mereka. Beberapa platform yang paling berpengaruh dalam tren OTD, yakni salah satunya seperti Instagram, TikTok, hingga Pinterest. Dengan berkembangnya media sosial, seseorang tidak hanya menampilkan gaya mereka, tetapi juga berinteraksi dengan komunitas fashion global, mendapatkan inspirasi, dan bahkan membangun audiens yang loyal. Calm down, my head is in the clouds. Gotta keep Karena di era digital, fashion bukan hanya sekedar tentang berpakaian, tetapi juga tentang membangun citra diri. Banyak influencer, selebriti, hingga profesional menggunakan OTD sebagai strategi personal branding. Seiring berkembangnya industri kreatif, banyak individu yang sukses membangun karir dari konten fashion mereka, membuktikan bahwa OTD bisa menjadi lebih dari sekedar tren. Memang saat ini OTD bukan hanya tentang terlihat stylish, tetapi juga tentang menyampaikan pesan yang lebih dalam. Seperti halnya yakni sustainable fashion, banyak orang kini membagikan OTD yang mendukung mode ramah lingkungan, seperti pakaian thrift atau bahan berkelanjutan. OTD bukan hanya sekedar tren di era digital, tetapi telah menjadi cara bagi individu untuk mengekspresikan diri, membangun personal branding, dan berkomunikasi dengan dunia. Dari media sosial hingga industri fashion, OTD terus berkembang menjadi lebih bermakna dan berpengaruh dalam membentuk tren global. Nah, satu lagi kita akan memberikan beberapa tips personal branding melalui fashion, so jangan kemana-mana, tetap di Before After.
Nah, kalau di segmen sebelumnya kita udah ngebahas soal bagaimana fashion di era saat ini bisa membantu personal branding seseorang. Tentu ini berkaitan dengan tren power dress di kalangan wanita profesional. Seperti diketahui bahwa konsep power dress adalah gaya berpakaian yang dirancang untuk mencerminkan profesionalisme, kepercayaan diri, dan otoritas di lingkungan kerja. Konsep ini berkembang sejak tahun 1980-an. Ketika wanita mulai memasuki dunia kerja dalam jumlah besar dan ingin menampilkan citra yang kuat serta kompeten. Saat ini, konsep ini tidak lagi sekedar mengenakan setelan jas formal, tetapi telah berevolusi menjadi lebih fleksibel dan modern, sesuai dengan tren fashion serta perubahan budaya. Nah, berikut ini ada beberapa tips tren power dress di era modern yang wajib kamu ketahui. Tips yang pertama yakni jas dan blazer dengan siluet modern. Blazer tetap menjadi elemen utama dalam power dress tetapi kini hadir dengan potongan yang lebih modern seperti oversize blazer, blazer tanpa kancing atau crop blazer. Warna tidak lagi terbatas pada hitam atau navy saja, kini banyak wanita profesional memilih warna-warna earth tone, pastel hingga bold seperti merah dan hijau emerald untuk menunjukkan kepribadian mereka. Tips kedua yakni celana tailor dan wide leg. Celana berpotongan rapi atau tailor pant masih menjadi pilihan utama karena memberikan tampilan yang elegan dan formal. Celana ini juga semakin populer karena memberikan kesan chic namun tetap profesional sekaligus nyaman untuk aktivitas sehari-hari. Tips ketiga, midi dress dan setelan rok. Midi dress dengan potongan yang tegas dan bahan berkualitas kini menjadi pilihan banyak wanita profesional karena memberikan keseimbangan antara kesan feminim dan berwibawa. Rok pensil atau align skirt yang dipadukan dengan blazer atau blus juga masih menjadi bagian dari power dressing, terutama bagi mereka yang bekerja di bidang hukum, keuangan, atau corporate. Tips keempat yakni warna dan pola yang lebih berani. Jika dulu konsep ini identik dengan warna netral seperti hitam, abu-abu, dan navy, kini banyak wanita profesional berani menggunakan warna-warna seperti merah, mustard, dan hijau tua untuk memberikan kesan percaya diri dan berani. Motif seperti houndstooth, strip, dan plaid juga semakin sering digunakan untuk memberikan tampilan yang lebih stylish tanpa kehilangan kesan profesional. Tips kelima, aksesoris minimalis tapi berkelas. Sepatu heels klasik tetap menjadi pilihan, tetapi semakin banyak wanita memilih block heel, point flat, dan loafer untuk kenyamanan tanpa mengorbankan tampilan profesional. Dari sepatu heels kita beralih ke tas berstruktur, seperti tote bag kulit atau handbag medium menjadi pelengkap yang memberikan kesan rapi dan elegan. Perhiasan sederhana seperti anting kecil, gelang tipis, atau jam tangan klasik juga turut memberikan sentuhan akhir yang berkelas tanpa terlihat berlebihan. Perubahan budaya kerja dan fleksibilitas power dressing dengan semakin populernya hybrid working dan lingkungan kerja yang lebih santai, konsep power dressing kini lebih fleksibel. Tidak harus selalu formal tetapi tetap terlihat profesional dan berkelas. Banyak wanita kini memadukan blazer dengan jeans atau celana tailor dengan sneaker untuk tampilan yang lebih modern namun tetap mencerminkan otoritas. Nah, konsep ini sendiri bagi wanita profesional saat ini bukan hanya tentang berpakaian formal, tetapi juga bagaimana mencerminkan kepercayaan diri, kekuatan, dan profesional tanpa kehilangan kenyamanan serta kepribadian. Evolusi tren ini menunjukkan bahwa wanita tidak perlu mengorbankan gaya untuk terlihat berwibawa di tempat kerja. Nah, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Kintana Ahna pamit undur diri. Namun sebelum itu, Kintana mengingetin buat fashion people di rumah untuk selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.